Since this video is going to relate most with my fellow Indonesians, so I'm going to continue it with Bahasa Indonesia, but don't worry, I'm going to put the English subtitle down below, so if you don't speak Indonesian, you will still understand it. Jadi di video kali ini, gue bakal ngomongin tentang agama di Swedia dan khususnya praktik puasa di bulan Ramadan di Swedia, karena sekarang kan lagi bulan Ramadan udah hampir setengah selesai dan gue orang Indonesia yang beragama Islam juga dan mempraktikkan puasa. Gue bakal bahas mengenai pendapat gue dan juga pengalaman gue puasa di Swedia yang pastinya beda banget sama puasa di Indonesia. Jadi kalau misalnya ini pertama kali datang ke channel gue, selamat datang. Silahkan browse video gue. Kalau udah pernah kesini sebelumnya, welcome back. Jangan lupa kalau belum subscribe, subscribe dulu. Karena kalau misalnya kalian subscribe, gue jadi semakin semangat untuk bikin video lagi dan juga share hal-hal lain tentang hidup di Swedia, kuliah di Inggris, atau tentang beasiswa. Jadi gitu aja, kita langsung ke videonya. Jadi sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, agama di Swedia itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh agama Kristen. Sampai akhirnya di tahun 2000, negara Swedia sendiri sudah menetapkan bahwa ada perpisahan antara gereja dan juga negara. Jadi Swedia itu salah satu negara yang tidak memiliki state church lagi. Beda dengan negara-negara lain yang mungkin memiliki sejarah pengaruh Kristen yang cukup kuat. Dalam perkembangannya juga, Swedia menjadi negara yang lebih sekuler, di mana praktik-praktik agama itu lebih condong ke praktik tradisi dan ritual-ritual yang dilakukan, seperti kalau misalnya lagi Natal atau misalnya lagi Paskah. Jadi tradisi itu tetap dilakukan, tapi lebih ke hanya misalnya kumpul dengan keluarga atau juga masang pohon Natal tanpa dibarengi dengan ritual religius seperti pergi ke gereja dan lain sebagainya. Jadi semakin kesini, memang orang-orang Swedia itu semakin sekuler. Jadi yang namanya agama Islam itu nggak terlalu populer di sini dan juga bukan mayoritas dari agama yang dipeluk oleh orang-orang di Swedia. Bahkan orang-orang di Swedia juga tidak mengkorelasikan kebahagiaan hidup mereka dengan agama. Banyak juga mungkin yang bahkan sudah nggak percaya lagi dengan agama atau juga ateis atau agnostik, sampai praktik yang biasanya erat dengan agama, contohnya pernikahan di gereja, sekarang udah lebih banyak orang yang memilih untuk nikah sipil dan nggak mengkorelasikan kehidupan mereka dengan ritual agama. Nah, dengan bertambahnya jumlah imigran yang datang ke Swedia, mulai tumbuh deh beberapa agama-agama lain selain Kristen itu sendiri yang dipercaya oleh orang-orang yang ada di Swedia ini. Islam sendiri juga mulai di akhir tahun 90-an sampai sekarang, jumlah populasi penganut Islam itu pun bertambah karena jumlah imigran yang juga datang dari negara-negara Islam juga semakin banyak. Jadi bisa dibilang Ramadan di sini ya sebenarnya hanya dirayakan oleh sebagian dari populasi di Swedia. Nah, terus Islam di Swedia ini sendiri juga sama sekali beda dengan Indonesia. Kenapa? Karena seperti yang tadi gue bilang, Islam di sini itu datang dari imigran-imigran yang pindah ke Swedia dan mereka datang dari beberapa negara, sehingga praktik keislamannya pun juga agak beda dari satu dan yang lain. Seperti misalnya orang Indonesia mungkin praktik puasanya agak beda dengan orang Malaysia atau misalnya orang Islam di negara-negara lain, ya kan? Jadi populasi Islam di Swedia ini benar-benar isinya tuh sangat diverse, benar-benar mereka mempraktikkan kebiasaan puasa misalnya sesuai dengan tradisi dari negara asal mereka. Tapi memang populasi imigran yang beragama Islam itu cukup besar juga, dan kalau nggak salah di data terakhir ada sekitar 9 masjid yang sudah dibangun di Swedia. Memang mungkin itu untuk kita orang Indonesia kedengarannya sangat sedikit, tapi kalau misalnya dibanding dengan agama-agama lain selain Kristen, itu sudah menunjukkan eksistensi Islam di Swedia itu sendiri.
Oke, jadi tadi kan backgroundnya. Nah, gue sendiri adalah orang Islam dengan warga negara Indonesia, jadi mungkin akan lebih relate kalau di sini gue kumpul dengan orang Islam yang juga orang Indonesia. Karena kalau misalnya gue kumpul dengan orang Islam yang dari negara lain, mungkin tradisinya agak beda walaupun sama-sama melaksanakan puasa. Gue juga di sini mau disclaimer dulu, gue di sini baru sekitar 4 bulan dan gue belum cukup lama tinggal di sini untuk benar-benar bisa mengobservasi gimana sih masyarakat Islam di Swedia. Tapi gue hanya mau share pengalaman gue aja secara pribadi, pengalaman gue puasa di sini dan juga mempraktekkan Ramadan di sini. Salah satu hal yang cukup menyenangkan adalah beberapa hari sebelum puasa, salah satu teman dari suami gue yang juga mungkin asal keluarganya itu juga imigran tapi beragama Islam, dia sempat datang dan ngetok pintu dan ngasih kita kayak semacam kue gitu. Itu hal yang di Indonesia sebenarnya nggak juga kan dipraktekin ngasih kue sebelum puasa, tapi karena dia tahu kita juga mempraktekkan puasa, jadi itu cukup cukup menyenangkan sih, bahwa walaupun kita di sini nggak seperti mayoritas lain yang nggak puasa, tapi masih ada orang-orang yang juga mempraktekkan puasa dan saling peduli. Oke, lanjut ke realita puasa di sini. Pertama, kita bahas kontranya dulu ya. Puasa di sini itu lama banget. Kalau dibandingkan dengan Indonesia itu beda banget durasi jamnya, karena di sini sudah memasuki musim panas, di mana musim panas itu matahari itu lebih lama daripada matahari tenggelam. Jadi di sini sekarang jam 19.29, 19.30. Tapi kalau kalian lihat nih masih terang, gue bener-bener masih pakai natural lighting. Jadi kalau misalnya puasa di sini biasanya dari jam 3 pagi sahurnya sampai bukanya sekitar jam 9 malam. Yang kedua, seperti yang tadi udah gue jelasin panjang lebar, karena Swedia adalah negara sekuler, sama sekali nggak berasa nuansa Ramadan. Jadi bener-bener ya puasa kayak hari-hari biasa aja. Toko-toko buka, orang minum di pinggir jalan, dan sebenarnya gue fine banget sih sama itu. Bahkan di Jakarta juga gue fine sama itu. Tapi jadi bikin gue ada perspektif baru aja sih, gimana rasanya jadi minoritas di tempat lain. Karena di sini kan Islam cukup minoritas ya, karena mayoritasnya ya sekuler gitu, tidak terlalu memperhatikan agama dan juga bukan Muslim. Jadi itu hal kontra lain sih sebenarnya, karena nggak ada vibe Ramadannya. Cuma at the same time gue jujur merasa malah seneng ya, karena ya udah gitu, nggak apa-apa juga gue puasa tapi misalnya yang lain nggak puasa, karena gue mencoba juga untuk menghargai orang yang nggak puasa, karena kan prinsip hidup orang beda-beda. Selanjutnya, ini yang paling gue sedihkan banget adalah makanannya. Di sini ada sih beberapa toko Asia yang juga jual bahan-bahan makanan Indonesia, kayak Indomie itu ada. Tapi overall namanya juga di luar negeri ya, jarang ada makanan Indonesia, khususnya di Swedia. Ada beberapa toko Asia pun juga mungkin toko makanan India atau restoran Thailand. Restoran Indonesia jujur sampai sekarang gue hanya tahu ada satu, dan itu cukup jauh dari gue. Jadi yang namanya takjil, yang namanya beli gorengan, beli sop buah, itu bisa gue lupain aja deh. Dan harus bener-bener rajin masak kalau di sini. Kontra terakhir khususnya mungkin karena keluarga besar gue adanya di Indonesia, jadi di sini ya nggak bisa kumpul bareng keluarga. Kalau misalnya Lebaran atau misalnya mau buka bareng juga di sini, dari satu tempat ke tempat yang lain nggak terlalu dekat. Orang-orang Indonesia di Swedia juga cukup mencar tinggalnya, jadi ya silaturahmi Ramadan tuh di sini nggak terlalu berasa. Oke, sekarang ke pro-nya. Nggak terlalu banyak, ada dua hal. Yang pertama itu adalah cuacanya, karena di sini walaupun memasuki musim panas, cuacanya masih nggak panas. Kalau nggak salah temperaturnya itu rata-rata sekitar 10 derajat mungkin ya. Sekarang temperaturnya 8 derajat.
dan itu nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas juga. Jadi kalau puasa tuh nggak terlalu berasa dahaganya gitu. Beda sama kalau di Jakarta yang panas banget, jadi kita harus duduk dalam di AC kan. Sedangkan di sini nggak. Itu nomor satu. Nomor duanya berkaitan dengan virus corona. Karena di sini tidak dilaksanakan lockdown seperti pada umumnya, jadi orang-orang masih boleh jalan ke luar rumah, masih boleh jalan kaki, jadi gue masih bisa menghirup udara bebas, kita masih bisa ke supermarket, masih bisa ke toko, banyak yang masih buka juga, hampir semua buka sebenarnya. Jadi ya gitu, masih apa ya, nggak bosan di rumah doang sih, jadi puasa juga masih bisa jalan-jalan keluar. Puasa di Swedia sama aja karena memang sebenarnya di Indonesia pun juga gue selalu menghargai kehidupan orang lain, bahkan misalnya yang Islam tapi nggak puasa juga ada orang-orang yang kayak gitu, dan gue pun nggak masalah banget sih. Jadi apa ya, di sini ya semakin menghargai kepercayaan orang lain aja, dan dengan kayak gitu juga gue bisa tetap melakukan apa yang memang gue percayai, dan sembari menghargai kepercayaan lain, gitu aja sih. Jadi puasa di sini walaupun misalnya jamnya lama, nggak ada makanan Indonesia, nggak bisa kumpul sama keluarga, tapi fine-fine aja, nggak ada masalah sama sekali. I don't mind it at all. Tapi ya emang ada hal yang gue kangenin, lebih ke makanannya sih, lebih ke hal-hal kecil yang di sini memang nggak ada, karena makanan di sini juga nggak ada bahan-bahannya. Orang-orangnya di sini juga bukan teman-teman dan keluarga gue gitu kan. Jadi lebih ke situ aja. Kalau misalnya dari praktek puasanya sendiri sih sama sekali nggak ada masalah. Bahkan gue cukup enjoy sih puasa di sini karena apa ya, gue bisa memilih benar-benar praktik apa yang mau gue lakukan dan yang nggak gue mau lakukan, karena orang-orang di sini nggak ada yang ngatur-ngatur hidup orang, nggak ada yang komen-komen kalau misalnya lebaran gitu kan. Jadi itu cukup refreshing buat gue, dan gitu aja sih. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komen ya pengalaman puasa sekarang ini, khususnya di saat COVID-19. Kalau yang nggak puasa juga, semoga tetap sehat-sehat terus. Terima kasih udah nonton video ini. Boleh follow Instagram gue kalau mau connect lebih lanjut. Jangan lupa subscribe. Gitu aja sih. Makasih udah nonton. Bye!